Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel com.com channel. Kali ini kami akan mengulas tentang trik bagaimana mempercepat kinerja di PC atau laptop kita. Kadang kita berselancar di PC atau laptop, walaupun spek dari prosesor kita itu tinggi, kadang itu kita agak lambat ya teman-teman. Oke, jika teman-teman baru pertama kali install Windows 7 atau Windows 10, sebaiknya kita modifikasi teman-teman, karena defaultnya bawaan operating system Windows 10 atau Windows 7 itu pasti ada service-service yang sebenarnya hanya untuk memanjakan mata kita ya teman-teman, untuk display saja, dan itu tidak perlu teman-teman, karena kadang kita menjadi agak lambat kita berselancar di PC atau laptop. Baik, yang pertama akan saya jelaskan untuk standarnya. Bila teman-teman sudah menginstal Windows 7 atau Windows 10, yang pertama teman-teman setting saja, nonaktifkan setting-setting yang tidak perlu yang sedang berjalan di Windows teman-teman ya. Caranya untuk Windows 7 biasanya di sini ada My Computer. Ini kebetulan saya pakai Windows 10 My Computer, atau untuk Windows 10 di PC saya klik kanan ini sama dengan Windows 7 ya, My Computer atau di PC. Ini karena kebetulan saya pakai Windows 10. Baik, caranya seperti ini, klik kanan My Computer atau di PC, kita klik properti. Ini standar pertamanya jika teman-teman ingin agak cepat kita berselancar di PC atau laptop teman-teman ya. Ini settingan pertamanya, kita buka tadi seperti ini, di PC, klik kanan properties, kita cari ini advanced system setting ya, advanced system setting. Oke, saya zoom ya, saya zoom. Nah, ini nanti muncul seperti ini teman-teman ya, muncul seperti ini. Oke, saya zoom. Nah, ini advanced system setting. Jadi ada, ketika kita properties, kita di sistem itu namanya control panel home, di My Computer atau di PC itu ada 4 kategori: device manager, remote setting, system protection, dan advanced system setting. Kita klik saja ini, kita klik ya, terus masuk ke menu ini teman-teman. Nah, ini kan ada menu ya. Nah, itu menunya. Kita klik performance. Di sini ada performance, ini advance performance, kita klik setting ya, kita cari performance yang pertama ya teman-teman, kita klik setting ya. Oke, akan masuk ke visual effect. Nah, visual seperti ini teman-teman akan memperlambat kinerja atau memperlambat teman-teman untuk berselancar di PC atau laptop teman-teman. Ini bagus, tidak apa-apa sebenarnya kalau misalnya spek teman-teman tinggi. Tapi untuk yang spek-spek yang tanggung-tanggung, saya kira ini tidak perlu dan perlu kita matikan saja teman-teman. Ini biasanya standar tulisan seperti ini. Nah, ini terconteng semua ya teman-teman. Namanya ini visual effect. Ini terconteng semua. Nah, ini tidak perlu ya teman-teman. Ini biasanya terconteng semua ini seperti ini. Ini kita matikan saja, tidak apa-apa teman-teman. Ini berpengaruh sekali. Ini standar untuk pertama, kita matikan saja semua. Oke, ini juga kita matikan. Oke, sebentar, saya ini. Nah, sampai bawah sini. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kita matikan saja. Mana saja mau kita matikan. Ini tadi, ini matikan, ini matikan, ini matikan. Yang berhubungan dengan thumbnail atau gambar kita biarkan. Ini matikan. Show. Ini visual effect, ini penting nggak penting kalau bagi kita ingin berselancar di PC atau laptop, saya kira ini tidak terlalu penting. Kita matikan saja teman-teman. Kita kasih efek di huruf, tidak apa-apa. Edge itu pojok ya, pojok ada screen, ada smooth, ada sedikit bayangan.
Oke, ini kita matikan use drop shadow. Jadi ketika icon kita minimize, itu ada efek. Nah, itu memperlambat sebenarnya teman-teman. Tidak perlu, kita matikan saja. Ya. Oke. Langsung oke atau apply tidak apa-apa, oke saja. Ya, selesai. Nanti teman-teman rasakan bedanya ya. Di sini. Nah, ini namanya. Nah, sudah visual effect, add font. Kita balik lagi, kita okekan saja di sini. Itu cara awal atau standarnya buat teman-teman untuk memodifikasi supaya enak berselancar di OS atau di operating system teman-teman ya. Itu standarnya saja. Ini sudah agak kerasa enaknya. Nah, pasti teman-teman bedakan. Nanti kali ini saya akan berikan tahap keduanya. Kita akan menuju ke, karena masih banyak service nih teman-teman. Kalau dunia handphone ini multitasking jadi lambat gitu teman-teman. Masih banyak service yang masih berjalan ini sebenarnya. Itu memang berhubungan dengan visual effect. Ya, berhubungan dengan visual effect. Nanti saya akan berikan tahap kedua untuk mempercepat kinerja atau mempercepat kita untuk lancar berselancar. Weh. Lancar berselancar di PC atau laptop teman-teman. Kita langsung modifikasi di registry teman-teman, registry. Nanti saya berikan scriptnya. Saya sudah rangkum seperti ini ya teman-teman. Saya sudah rangkum ya, saya sudah rangkum. Nanti teman-teman bisa copy atau teman-teman bisa catat, atau nanti saya bagikan saja di deskripsi. Saya simpan dalam bentuk registry nanti extensionnya. Jadi teman-teman tinggal klik dan tahap itu langsung bisa teman-teman rasakan nanti saya kirim linknya di deskripsi. Langsung saya simpan dalam bentuk reg ya, extensionnya reg. Nah, ini sudah saya rangkum apa-apa saja registry yang perlu kita modifikasi untuk memperlancar kita berselancar di PC atau laptop teman-teman ya. Memperlancar kita berselancar. Oke ya. Ini kita minimas. Teman-teman ini nanti bisa copy di sini. Kalau teman-teman ingin buat sendiri ya tidak apa-apa. Ini registry ini apa teman-teman? Teman-teman bisa cari di internet apa itu registry. Registry itu secara garis besar root atau dalam Linux ini akarnya window yang mengontrol semua aplikasi atau artinya database di Windows itu semua dikontrol di rootnya ini ya teman-teman ya. Di rootnya ini seperti di apa aja itu, misalnya dari hardwarenya itu informasi semua ada di rootnya ini atau di registry ini. Dari softwarenya, software apa yang install di sini semua akan masuk di root ini ya, semua akan masuk di root ini. Ini cara cepatnya nanti ini saya berikan saya cepatnya. Sebenarnya ada cara agak manualnya. Teman-teman bisa klik ini window untuk masuk ke registry itu ya teman-teman. Ya, seperti ini. Ini teman-teman akan masuk ke registry window ini, dimana kita akan modifikasi window ini nantinya. Oke teman-teman ya, disimak ya. Nanti akan saya berikan step-stepnya dan saya akan jelaskan apa-apa saja yang kita modifikasi di registry ini. Tidak lama-lama ya teman-teman, nanti cuman beberapa script saja, beberapa registry akan kita modifikasi dalam bentuk extension. Nanti saya akan berikan linknya, jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing. Nah, ini caranya kalau kita pengen masuk ke registry itu bentuknya hierarki ya teman-teman. Tadi klik ini teman-teman, klik window R, kemudian diketik regedit. Nah, regedit di sini regedit. Oke, ini tulisannya regedit ya teman-teman. Kita oke saja. Oke, nah ini yang disebut dengan hierarki ya. Ini registry editor. Jadi ada hal-hal yang bisa kita modifikasi yang akan memperlancar
kita bermain di PC atau laptop kita. Kita mainkan langsung dari sini. Banyak sebenarnya teman-teman. Nah, lokal mesin, user, lokal mesin ini berhubungan dengan Windows biasanya di sistem dan lain-lain. Ya tuh, ya. Nah, ini kan ada sistem, nanti kita modifikasi, dan ini sudah saya rangkum dalam bentuk skripnya yang kita ambil untuk kita modifikasi ya teman-teman. Oke. Ya. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan speed up atau melakukan modifikasi di registry ya. Ya, registry itu artinya root dari operating system kita ini. Registry namanya, atau disebut dengan untuk membukanya kita buka regedit ya teman-teman. Caranya window, kalau untuk manual window R, gitu. Saya ulang lagi, window R. Itu untuk membuka hierarki dari registry window tersebut. Nah, disinilah kita akan melakukan modifikasi agar kinerja window operating system kita ini lebih lancar, atau kita lebih enak untuk berselancar di window kita ini. Ini tahap keduanya yang dari yang pertama tadi ya teman-teman. Oke, dari sini tadi bukanya. Kalau teman-teman mau praktek secara manual bisa buka dari window R. Ya teman-teman, ketik regedit. Ya, di sini. Nah, disinilah nanti kita modifikasi agar teman-teman enak berselancar di operating system teman-teman ya. Disinilah kita akan berselancar. Ini namanya registry ya. Nah, ini hierarkinya di sini, dan oke. Dan itu sudah saya rangkum ya teman-teman. Ini saya rangkum di sini ada 4 kategori, sudah saya rangkum di sini buat teman-teman. Oke, pelan-pelan aja. Nah, ini seperti ini ya. Sudah saya rangkum menjadi 4 kategori, dan registry itu bisa ditambah ya, ada bahasa-bahasa registry. Nanti kita bisa nambah key atau string new value seperti ini contohnya. Saya contohkan seperti kita contoh ya, untuk aksesibel kita bisa tambah di sini. Nah, ini seperti ini contoh. Untuk kategori pertama yang akan kita modifikasi di kategori desktop ya, seperti ini. Ini sekalian aja kalau teman-teman membuka manual. Nanti saya akan berikan yang sudah jadi ya. Saya bagi menjadi 4. Current user, control panel desktop, current user, control panel mouse, current user, software, sampai explorer. Ini folder sampai drive explorer. Nah, ini new string semua ini new string. Teman-teman bisa cari ini contohnya. Dan yang keempat, local machine sampai dengan control. Local machine, folder, system, folder, current control set, folder, control. Nah, ini string yang kita ganti, ini key-nya atau value-nya kita rubah. Ini maksudnya kita rubah, ini aslinya bawaan Windows 10-nya itu 5000, kita rubah menjadi 2000. Nanti saya akan jelaskan 4 kategori ini. Ya, 4 kategori yang saya jelaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Set. Nah, ini kalau teman-teman pengen searching secara manual, jika teman-teman pengen mencatat, bisa teman-teman lakukan sendiri tanpa harus membuat file extension rack-nya. File extension rack itu teman-teman tinggal praktis aja, tinggal klik proses registry yang akan kita modifikasi itu langsung, karena sudah saya rangkum di sini tadi di notepad. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat filenya, atau nanti saya bagikan ke teman-teman di link deskripsinya ya. Bisa di link deskripsinya, nanti bisa di-download ya. Jadi ada 4 kategori, masuk current user, control panel desktop, sedikit sebenarnya, tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk mempercepat kinerja dari Windows teman-teman ya. Oke, ya, oke. Ini saya jelaskan satu-satu ya teman-teman, biar teman-teman mengerti ya apa saja yang akan kita modifikasi. Nanti teman-teman kan bisa merasakan apa sih ini, misalnya sudah kita
action kan ini registry ini kita mainkan nanti kerasa nih. Jadi teman-teman juga ngerti ini apa aja yang kita modifikasi ya. Langsung aja. Yang pertama kita modifikasi yang namanya auto entas ini. Auto entas ini ada defaultnya. Ini new string ya. Auto entas new string. Ada defaultnya. Oke. Seperti ini. Nanti new string ini menu show delay ini new string juga ini. Nah ini new string semua ini. Artinya new key itu maksudnya seperti ini teman-teman, saya jelaskan tadi. Nah ini misalnya root ya, root ini sudah ada file registrinya, standarnya seperti ini. Nah ini kan misalnya standarnya color, kita buat new string. Nah kita buat lagi yang lain gitu. Di sini string value new string. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah ini sepertinya kita buat lagi seperti inilah. Ini registry yang data registry atau database registry yang menjalankan window kita ya. Dan ini yang kita modifikasi sesuai dengan kategori tadi yang sudah saya rangkum, saya buat, yaitu di current user di sini. Current user, terus control panel, desktop. Nah seperti ini, current user, control panel, desktop. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Oke, sebentar. Current user, panel, desktop ya. Lalu kita mainkan dan ada 4 new string yang kita masukkan di situ. Ini beda-beda ya teman-teman, nanti kadang windownya beda-beda. Kita cari misalnya auto entas ada nggak sih? Nah, ini bisa sih, kan tidak ada tuh di sini. Nah, kita buat binary, kita buat new string sendiri di sini, string value. Nah, di sini kita tulis namanya apa ya. Terus namanya auto entas. Itulah gunanya ini. Itu teman-teman ya. Ini isi value datanya satu tuh di sini ya. Itu nah, seperti itu kira-kira. Nama value-nya apa? Nah, ini seperti ini kan, seperti ini ya teman-teman. Ini registernya seperti ini, file registernya contoh ini. Nah ini kan value name last update seperti ini. Sebentar saya buka zoomnya ya. Nah ini kan kelihatan. Oke, akses dulu seperti ini. Kan kelihatan teman-teman ya, misalnya itu. Kita reset dulu ininya. Nah, kita fokuskan biar teman-teman ngelihat ini string-string yang kita modifikasi itu apa. Nah, ya. Nah, ini. Ya. Teman-teman ingin kelihatan lebih besar ini. Nah, ini misalnya ini. Nah, kita auto entas ada nggak sih? Nah ini dari yang pertama tadi apa? HK current user tadi yang ini. Sini kan lokasinya kan di registry tersebut. Ini untuk contoh kalau teman-teman membuat manual, tapi nanti saya akan berikan di deskripsi langsung berbentuk file action berextension rec. Nanti saya ajarkan cara buatnya kalau teman-teman ingin buat. Ini untuk contoh aja. Maksudnya saya buat new key ini maksudnya seperti apa? Langsung aja nih. Nah, ini kan new value, ini value-nya namanya apa nih? Last update. Value-nya berapa? Nah, ini di sini nih teman-teman. Ya. Ini di sini, ini kita ganti bilang ini desimal ini. Nah, inilah yang namanya desimal, ini kita ganti. Itu ya. Nanti teman-teman ya, oke, segitu aja. Ya, itulah secara garis besar. Ini auto entas. Nah, ini ya. Ini bisa jelaskan satu-satu apa saja yang kita modifikasi atau fungsinya di operating system teman-teman yang kita modifikasi ini ya. Itu fungsinya apa aja sih? Gitu kan? Yang pertama auto entas. Auto entas tuh otomatis. Auto entas tuh berhenti ya. Entas. Maksudnya kita shutdown itu maksudnya shutdown secara mendadak. Ya. Jika kita shutdown secara mendadak, jika ada aplikasi yang jalan, misalnya ini ada jalan
ini menu registry atau word atau lain-lain, contohnya seperti ini. Ketika aplikasi ini tidak kita tutup dan kita mau shutdown langsung, biasanya dia ada prevent, mencegah dia prevent dari windownya seperti ini contohnya nih ya. Nah ini, teman-teman pasti sering kan pengen buru-buru shutdown. Nah nanti closing one application and shutdown, maksudnya tutup satu aplikasi dan shutdown. Nah itulah fungsi auto entas itu langsung teman-teman, jadi nggak ada notif ini. Nah, nggak ada notif ini. Nah, ini closing one application and shutdown tuh nggak ada. Nah, kita buatkan binary-nya atau value-nya namanya auto entas yang di sini tadi ya. Nah ini auto entas kita buat satu, jadi langsung teman-teman jebret, teman-teman sudah langsung, tidak ada notifikasi yang tadi itu, tidak ada notifikasi yang closing one application atau two application, biasanya three application yang sudah tidak ada. Nah itulah gunanya auto entas ya, sehingga teman-teman jika ingin mematikan komputer tuh jauh lebih cepat teman-teman. Itu walaupun ada aplikasi yang sedang berjalan, ada teman-teman buru-buru mau kemana, tiba-tiba mau perlu apa, tiba-tiba ada teman yang menelpon, nah itu langsung jebret ya. Oke, yang terus modifikasi registry yang lain adalah hang application timeout ya, hang application timeout. Cek di sini ada nggak sih? Ini kan masih di desktop ya, hang application timeout kan nggak ada. Hang application timeout itu saya buat ini ya, apa namanya, new string ya, saya buat new value hang application timeout ini 1000, nanti defaultnya 1000. Itu maksudnya apa teman-teman? Jika ada misalnya teman-teman agak berat gitu ya aplikasinya, terus tiba-tiba teman-teman buka beberapa aplikasi dan komputer teman-teman itu agak berat gitu, kadang aplikasi itu tidak terkejar karena dari spek komputer juga atau dari internet itu kadang dia atau penyebab virus itu menyebabkan not responding suatu aplikasi. Teman-teman biasanya sering lihat kan not responding di atas ini. Nah itu kita modifikasi di registry agar itu lebih cepat teman-teman ditutupnya. Nah disinilah kita mainkan hang application timeout, ini artinya ya, hang application timeout. Oke, saya zoom hang application timeout. Nah ini di sini ya, hang application timeout ini situ. Kalau sudah not responding, teman-teman melakukan tutup aplikasi secara paksa ya teman-teman. Terserah, biasanya teman-teman bisa melakukan dengan Ctrl Alt Del ya, Ctrl Alt Del. Di sini kalau ingin tutup dengan paksa, pencet Ctrl bersamaan dengan Alt ini terus pencet Del ya, pencet Del sini. Oke, kontrol ini kalau misalnya ada aplikasi yang teman-teman not responding, itu tiba-tiba ngehang itu aplikasi not responding, pencet ini nanti akan muncul, nanti itu akan mempercepat itu teman-teman ya. Kontrol Alt Del atau dari itu maksudnya untuk masuk ke task manager ya teman-teman ya, masuk ke task manager. Nah sini baru nanti di sini ada keterangan proses yang sedang berjalan itu not responding ya. Jadi kita menutup aplikasi yang not responding itu secara paksa ya teman-teman, dengan Ctrl Alt Del melalui task manager. Ctrl Alt Del nanti masuk ke task manager, dan di sini nanti entas. Nah dari entas ini nanti biasanya kalau misalnya kita tidak modifikasi, proses entasnya ini yang berhubungan dengan registry yang akan kita modif ini agak lama teman-teman kalau tidak kita modifikasi, proses pemaksaan penutupan aplikasi tersebut ya. Oke ya, proses pemaksaan penutupan aplikasi tersebut itu agak lama. Sini misalnya ini responding, kita pasang entas, nah itu prosesnya agak lama teman-teman. Nah itu ini kan tidak ada yang not responding ya, biasanya kalau error atau hang itu biasanya agak lama. Oke, yang ketiga dari kategori desktop ini menu show delay. Dari kata-katanya sudah jelas ya, menu show delay artinya menu. Nah dari sini ini menu
menu show delay. Itu untuk mempercepat tampilan menu ya teman-teman. Kadang-kadang kita akan buka menu itu apa agak berat ya teman-teman ya. Bukanya agak berat menu ini. Ya ini menu ini. Nah, ini menu. Nah, ini agak berat. Nah, itu set. Nanti kalau sudah kita modifikasi di registry ini, nah ini namanya kita ganti value-nya atau binary-nya kita ganti dengan 8. Ini nanti kerasa teman-teman beda. Klik ini kan di saya saja ini belum saya masukkan ini teman-teman. Ini baru saya mau buat juga seperti ini. Nanti saya actionkan di komputer saya. Ya, oke. Masuk ke sub kategori yang keempat. Itu wait to kill application timeout. Wait to kill application timeout itu apa maksudnya? Itu sebenarnya sama ya, wait to kill aplikasi, sama dengan yang pertama tadi ya, sama dengan ini nih, auto entas itu mempercepat auto entas. Sebenarnya sama ya, cuman nggak apa-apa, mempercepat auto. Jadi kalau misalnya ini auto entas tadi menutup closing yang ada tulisan notifnya itu, dan ini mempercepat proses menunggunya ya, dari habis tutup langsung shutdown itu ini fungsinya ini wait to kill aplikasi timeout. Wait to kill aplikasi timeout. Jadi pas ada aplikasi tertutup, karena kita sudah jalankan auto entasnya lebih cepat, kita tambah lagi ini. Jadi untuk membunuh aplikasi yang sedang berjalan itu lebih cepat. Jadi ini berkesinambungan teman-teman ya. Ini untuk shutdownnya, ini untuk membunuh aplikasinya. Pas shutdown secara mendadak ya, jika ada aplikasi yang sedang berjalan ya teman-teman. Oke, ya. Terus untuk sub menu kategori yang kelima dari kategori ini, desktop ini, low level hook timeout. Apa artinya? Low level hook timeout ini sama ini sama aja dengan ini teman-teman. Ini hampir sama ya. Untuk mempercepat. Jadi ini berhubungan ini untuk mempercepat proses eksekusi dari program yang kita tutup secara paksa ya teman-teman. Ini berhubungan dengan ini hang timeout-nya, low levelnya kita ini. Jadi ini berhubungan. Nah, inilah kita mainkan. Oke, ya ini kategori yang pertama. Oke. Kategori pertama. Jadi teman-teman nanti bisa rasakan bedanya ya setelah tahu apa-apa yang kita modifikasi di registry ini. Oke ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Oke ya, dilanjut untuk kategori yang kedua. Kita masuk ke masih current user, folder control panel, mouse. Nah, ini pasti mouse berhubungan dengan mouse dong. Ya, ini apa yang kita rubah? Kita cek dulu mouse hover time nih apa sih? Masuk current user, kita cari control panel. Control panel apa sih yang mau kita rubah di mouse ini? Control panel, mouse, current user, ya, control panel, mouse. Kita cari mouse hover time, mouse hover time. Oh, rupanya ada di sini. Ini yang kita modifikasi. Value-nya ini kita rubah menjadi 8 ya. Ini kita rubah menjadi 8. Nah, inilah di script ini. Sudah kita masukkan di script ini. Ya, kita rubah menjadi 8. Apa fungsinya mouse over time ini? Fungsinya mouse over time ini jika misalnya seperti ini, kita menyorot suatu file. Nah, suatu file seperti ini ya. Biasanya itu ada informasi ya. Ini pointernya nih, ini pointer kita yang merah ini, atau yang tanda panah ini pointer kita, namanya pointer mouse ya. Jika kita sorot pada file atau folder, biasanya ada item ada deskripsi atau ada informasi. Nah, misalnya di sini ada sih biasanya. Nah, itulah, itu fungsinya mouse script mouse hover time ya teman-teman. Itu kita percepat deskripsi ini muncul ya. Jadi tadi masih agak lambat ya. Nah, baru muncul. Kalau sudah kita modifikasi di sini,
nilai value nya kita ubah menjadi 8, nanti cepat ini sangat cepat sekali memberikan informasi deskripsinya. Nah ini cepat ceret gitu biasanya, ceret ya. Oke, itulah fungsi modifikasi registry mouse over time atau mouse hover time ya. Di sini mouse hover time ini kita nanti di script ini menjadi 8 ya. Oke ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke modifikasi registry yang ketiga, yaitu current user /software /Microsoft Windows /current version /policy /explorer. Ini registrinya yang kita tambahkan. Ini kita tambah value ya, string. Nah, kita tambah new stringnya ya. Nah, di situ ada kita tambah no load dispatch check. No load dispatch check ini kita buat di current user ya, software Microsoft, software, cari software current user, software Microsoft ya. Ini masuk di sini ya, Microsoft, sampai kita cari sampai Explorer ya, Windows Explorer, Windows sini. Oke, current version sini, terus kita masuk ke policy. Oke, kita biar tahu posisinya di mana yang kita rubah itu policy Explorer. Nah, di sinilah. Nah, ini udah ada no load dispatch. Ini maksudnya no load dispatch check ini suatu value yang berguna untuk notifikasi jika harddisk kita penuh. Biasanya ada notifikasi kalau harddisk penuh di sini atau di Explorer juga ada. Explorer biasanya muncul disk penuh, di sini ada notifikasinya. Sini notif. Nah, itu kita hilangkan ya. No load dispatch check, artinya notifikasi kekurangan ruang kosong pada harddisk, berarti penuh dong harddisknya. Itu akan muncul peringatan ya biasanya. Dengan menggunakan pengaturan modifikasi registry ini, kita rubah jadi ini ya. Bilangannya ini menjadi 1 ya di sini, maka peringatan tersebut itu nggak muncul gitu. Itu akan memperingan kerja dari Windows kita. Jadi kita hilangkan dengan desimal, dengan nilai 1 ini, nilai value nya 1, maka notifikasi harddisk penuh itu akan hilang. Kemudian ada yang saat ini kita sini, yang kedua adalah link resolve ignore link info. Link resolve ignore link info ini untuk mempercepat pencarian program ya. Misalnya kita mencari program apa, misalnya di sini, ini kita cari program apa yang di desktop kita hilang, apa di mana kita cari, misalnya file atau program atau apa. Nah, ini dia biasanya nge-loading ya di sini. Misalnya kita cari logo. Oke. Nah, ini proses loadingnya ini nanti dia agak lebih cepat nanti. Setelah kita modifikasi di registry yang ini, link resolve ignore link info ya. Pencarian program. Ini makan waktu kan kalau kita nyari di sini kan teman-teman. Ini memakan waktu ya teman-teman. Nah, modifikasinya di registry. Nah, ini loading seperti ini nih makan waktu. Ini kita percepat dengan modifikasi registry yang tadi ya teman-teman. Yang ini link resolve ignore link info. Nah, modifikasinya di sini. Sudah kita masukkan di notepad ini. Kemudian ada lagi namanya no resolve track ya. No resolve track ini pencarian, hampir sama ya, hampir sama dia. No resolve track ini untuk pencarian. Kita buat satu juga di sini. Ini kita buat saja di sini, di policy ini kita buat aja new string value ya. Di sini nama value nya apa. Kita buat
ini kan registrinya kita masukin value keyword ya, ada sini. Nah, kita buat ini no result track. Ini kita hilangkan, kita ini aja. Supaya di sini nanti muncul semua. Jadi semua yang ada di sini nanti muncul di sini. Semua modifikasi ini otomatis akan menjadi nama value di sini nanti. Setelah kita klik ya. Kemudian no internet open with, ya, no internet open with nih. Kita akan mematikan pilihan set internet pada saat buka file. Pada saat kita buka file, kadang-kadang kita ada link otomatis ke suatu internet ya, biasanya ke Internet Explorer, itu kita matikan. Atau program kadang-kadang dia minta notifikasi ke internet, nah itu kita matikan ya, kita matikan. Nah, scriptnya ini, value-nya ini, value di word-nya nih. Nah, ini oke. Terus yang terakhir adalah startup delay in second. Nah, ini script penting ini sebenarnya. Startup delay second ini artinya mempercepat masuknya window kita ketika baru pertama kali dihidupkan ya. Startup delay in second berarti kita nolkan ini nanti. Sini kita nolkan, nanti dia akan agak cepat masuknya ya. Tapi ini sebenarnya cocok untuk SSD ya. Memang SSD suatu harddisk yang mempunyai kecepatan lebih dari harddisk biasa ya, namanya SSD. Tidak apa-apa, dicoba saja nanti, tapi dengan resiko kinerja harddisk kita agak lebih berat karena dia memaksa atau mempercepat startupnya, mempercepat untuk masuk windownya itu. Kita nolkan binary-nya, ini scriptnya nanti otomatis masuk ke sini ya, masuk ke sini. Oke ya, dan yang terakhir ini berhubungan dengan shutdown ini, web to kill service ini berhubungan dengan shutdown, proses shutdown ya, mempercepat proses shutdown, jadi langsung cepet. Ini sebenarnya sama dengan ini tadi, wait to kill timeout ini, tapi ini posisinya di registernya di kayaknya di local machine ya. Kalau ini di current user ini artinya registry yang berhubungan dengan aktivitas kita sebagai brandware atau kita sebagai pengguna ini PC ini melakukan aktivitas yang namanya registrinya di sini. Dan ini PC kita ya, ini database PC kita, registrinya di sini namanya HK local machine. Nah, ini kenapa dia dibuat juga, artinya registry dirubah karena di sini di user key-nya ini kita rubah menjadi 2000 ya. Artinya ketika kita melakukan aktivitas untuk shutdown lebih cepat dengan wait to kill application timeout dengan key di current user, itu harus bersinergi dengan PC-nya teman-teman. Jadi nggak cuma kita perintahkan tapi PC-nya masih tinggi dah mengeksekusinya, dan itu tidak akan matching. Makanya kita rubah registry untuk PC-nya. Jadi ini defaultnya kalau nggak salah 5000 ya teman-teman. Ini kita rubah value-nya menjadi 2000. Jadi dia matching. Ini dengan kita eksekusi, kita klik eksekusi dan mesin itu mengikuti gitu loh, matching deh. Gitu ya. Ya, begitulah teman-teman. Nanti untuk teman-teman biar nggak pusing-pusing ngerjain secara manual memakai kontrol atau memakai regedit ya, memakai regedit itu nanti saya buatkan link di deskripsi. Oke. Caranya gini teman-teman ya, ini tinggal di copy aja. Teman-teman buka ini notepad ya, pakai notepad atau teks. Ini caranya gini, gampang. Notepad ini teman-teman buka, terus misalnya teman-teman ada modifikasi lain di registry itu silakan ditambahkan sesuai, masukkan ini per kategori. Kalau ingin ditambahkan di sini ada kategori lain, teman-teman masukkan saja. Simpannya dalam extensionnya dalam bentuk save as. Ini copy semua ya, jangan lupa ini di Windows 10 ini Windows registry-nya versi 5 ya. Ini Windows registry versi 5. Oke. Save as. Sudah, ini teks dokumen biarkan extensionnya kita ganti reg. Ya, begini ya. Nah, namanya itu terserah teman-teman. Yang penting .reg-nya ini extensionnya.
sudah simpan saja, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, dia seperti ini, dia lambang ikonnya ya, lambang ikonnya seperti itu ya. Oke, setelah selesai tinggal teman-teman cara menjalankannya. Oh ya, nanti saya berikan juga file backupnya jika teman-teman ada masalah dengan registry. Ini saya lampirkan juga file backupnya, ini saya buatkan juga sama extension reg. Jadi kalau ada apa-apa dengan registry, teman-teman tinggal balikkan saja. Ini sudah registry yang saya modifikasi ini sudah saya nolkan semua. Ini seperti ini caranya ya, seperti ini. Jadi key yang kita modifikasi itu sudah saya balikkan lagi. Ini 000 ini berarti new string ya. Kalau ini bawaannya new string, ini bawaannya seperti ini ya. Oke ya, ini file backupnya untuk registry. Oke, caranya seperti ini menjalankannya ya. Mana tadi? Sorry, ini saya buka dulu. Ini ya, ini tadi benar ya. Ini tinggal diklik aja, muncul adding information kan ini hanya notifikasi peringatan ya teman-teman, bahwa icon reg ini akan mengimpor ke dalam registry window teman-teman ya. Makanya ada notifikasi peringatan di sini bahwa adding information kan akan menyebabkan perubahan atau akan menyebabkan registry teman-teman hilang. Itu peringatannya seperti itu. Jika teman-teman tidak percaya informasi ini, silahkan batalkan perintah ini, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi kan kita mau lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yes, the key value content speed track have been successful. Nah, ini udah sukses ini. Udah tinggal kita restart aja. Restart, nanti teman-teman rasakan bedanya apa yang seperti yang saya jelaskan saya pertama tadi ya teman-teman. Oke, yang kemudian nanti teman-teman silahkan download file reg-nya, extension reg-nya ya, ada di deskripsi, nanti saya buatkan linknya. Jika teman-teman sudah download, jika belum bisa atau gagal, artinya tidak ada tulisan sukses seperti ini ya. Sebentar, tulisan sukses seperti ini. Ini, nah ini sukses ya. The key and values content, saya zoom sebentar, saya zoom. The key and value content, nah seperti ini. Masuk ke desktop, artinya terimpor ya. Cepat titik reg ini terimpor di registry window kita, successful. Nah, ini udah berhasil masuk ke registry ya teman-teman. Nah, jika teman-teman gagal di sini, nanti ada notifikasi lain bahwa tidak seperti ini notifikasinya. Gagal, biasanya gagal untuk impor ke registry teman-teman. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, teman-teman edit dulu di regedit-nya. Caranya teman-teman buka lagi, Ctrl R ya, Ctrl R, terus ketik regedit, ketik OK ya kan. Kita masuk registry editor ya, di sini. Kalau nggak dari sini juga bisa di searching windownya regedit editor. Nah, ini ada regedit editor, kita buka, run as administrator. Oke, kalau misalnya gagal ya, run administrator, teman-teman cari root. Di sini ada root. Oke, di sini ada root, pelan-pelan aja. Jadi teman-teman cari dari regedit ini kelasnya yang pertama, HK classes root. Nah, root ini kita aktifkan dulu docx ini ya. Ini ya, di sini kita aktifkan, kita klik foldernya docx ini dari kategori HK classes root ini. Kemudian teman-teman buka permission dari menu edit ya, docx permission, langsung ya teman-teman conteng ini. Biasanya ini ada cuma satu. Nah, teman-teman conteng aja ini sini, all application paket ya, apply, nanti conteng lagi, oke lagi, dah. Itu biasanya bisa teman-teman ulang lagi nanti di sini ya. Tuh ya. Oke, jadi masuk ke ini regedit. Caranya jika belum bisa atau gagal memasukkan file tadi regedit, kita buka
run as administrator, teman-teman cari root pakai classes root di registry, teman-teman buka, cari docx di sini, docx, saya ulang lagi, docx, ini docx ini, klik, teman-teman buka edit, teman-teman klik permission, conteng semua ini, apply, oke ya, di sini conteng semua, apply, oke ya, ya. Oke, demikianlah, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa berselancar di PC atau laptop teman-teman dengan enteng ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Mohon supportnya untuk channel saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.